Pria muda itu memberikan ekspresi penasaran dan kembali bekerja. Arti kata-kata Gina cukup jelas. Alasan Nando bisa menjadi mayor dan berpeluang memimpin unit naga terbang bukan hanya karena kemampuannya. Itu bergantung pada latar belakang keluarganya juga. Oleh karena itu, Kinan mungkin memiliki latar belakang keluarga yang hebat yang menopangnya juga. Kecurigaan seperti ini tidak dapat dihindari, karena orang-orang ini menyadari bahwa mereka telah hilang saat lahir dan mereka tidak bisa tidak iri pada mereka yang dilahirkan dalam keluarga yang lebih baik. Kedatangan Kinan mengguncang kam militer sedikit, sedemikian rupa sehingga bahkan pihak Arga telah menerima berita itu. Namun, Arga hanya berhasil mengetahui bahwa Nando telah mempekerjakan seorang ilmuwan komputer baru tetapi tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa orang itu. Bagaimanapun, kedua belah pihak sangat defensif terhadap satu sama lain. Langkah-langkah defensif diterapkan dengan baik. Mereka akhirnya menyadari kekurangan yang mereka miliki, tetapi dari caraku melihatnya, tidak peduli siapa yang mereka temukan, itu akan tetap sia-sia, kata Abim puas. Ini karena keterampilan komputernya tidak tertandingi, dia tidak berpikir saingan yang layak bahkan ada di bumi. Selanjutnya, tim teknisinya adalah orang-orang yang cakap. Mereka benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Arga berkata dengan dingin, kita sekarang berada dalam masa kritis, kita tidak boleh meremehkan informasi apapun. Siapa orang ini dan seberapa baik dia, kita harus segera mengetahuinya. Haruskah kita meretas sistem mereka lagi? Tanya Abim. Arga memperingatkannya dengan tatapan sinis. Satu kali lebih dari cukup untuk tindakan berisiko seperti itu. Tidak ada yang diizinkan untuk mengungkitnya lagi tanpa perintahku. Baik Pak, Abim menjawab dengan serius. Tapi bos, ini akan menjadi lebih sulit karena berita itu mungkin tidak benar. Nando sangat defensif terhadap kita sekarang, jadi ini mungkin tidak lebih dari tabir asap. Arga menyeringai. Jadi apa? Timnya tidak bisa ditembus. Ada tahi lalat di sana yang bisa aku manfaatkan. Abim terkejut. Siapa bos? Secara alami, itu adalah Gina. Gina pernah bekerja bersama Arga sebelumnya. Dia sangat jatuh cinta pada Arga, meski begitu cintanya pada Arga tidak hilang. Namun, hubungan ini hanya diketahui oleh Gina dan Arga. Karena itu, dia bisa memanfaatkan hubungan tersembunyi ini untuk keuntungannya tanpa ketahuan. Bibir Arga melengkung menjadi senyuman saat dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Besok adalah akhir pekan, bagaimana kalau kita pergi makan siang bersama? Pesan tiba-tiba dari Arga membuat Gina hampir pingsan karena gembira. Dia tidak berharap Arga secara aktif mengajaknya kencan. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan baginya. Gina mulai tersipu dan jantungnya mulai berdetak seperti seorang gadis kecil yang akan bertemu dengan orang yang ditaksirnya. Dia tidak sabar menunggu hari esok tiba. Gina tidak bisa berkonsentrasi sepanjang hari, terobsesi dengan alasan mengapa Arga mengajaknya kencan. Mungkinkah dia tertarik padaku? Pikiran itu saja sudah cukup untuk menggairahkannya sepanjang hari. Dia menghabiskan sepanjang malam mempersiapkan diri untuk kencan hari berikutnya. Hampir semua orang bekerja lembur pada saat itu, tetapi Gina masih menemukan alasan untuk bolos kerja. Arga memintanya untuk menemuinya di restoran terpencil. Gina datang lebih awal dan Arga beberapa menit lebih lambat darinya. Arga mengenakan setelan hitam mewah. Penampilannya yang sederhana tetapi menonjolkan keanggunan alaminya, kehadirannya tidak kurang dari seorang pangeran yang sebenarnya. Kedatangannya seolah menghembuskan kehidupan ke dalam restoran sederhana tersebut. Tatapan Gina tidak bisa meninggalkan Arga. Wajahnya semerah apel matang, kekaguman di matanya tidak bisa ditekan. Mayor Arga, lama tidak bertemu. Gina dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Arga menyeringai. Tidak perlu terlalu formal, silakan duduk. Terima kasih.
jawab Gina dengan sopan. Mereka berdua duduk saling berhadapan. Gina tersenyum cerah dan berkomentar sedih. Aku tidak menyangka Mayor mengundangku keluar begitu tiba-tiba. Aku pikir kita tidak akan bertemu lagi. Kenapa kamu berpikir begitu? Kita masih rekan kerja. Aku yakin takdir punya cara untuk meluruskan semuanya, kata Arga sambil tersenyum, matanya yang gelap menatap Gina. Itu membuat jantung Gina berdebar kencang. Secara alami, Gina salah memahami arti Arga. Dia benar-benar berpikir dia dan Arga akan memiliki masa depan bersama. Dia dibawa ke dalam perangkap A dengan mudah. Bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Arga bertanya dengan prihatin. Tidak buruk, tapi kamu pasti sangat sibuk, Gina mengamati dengan malu-malu. Arga mengangguk dan menambahkan dengan sengaja, cukup sibuk. Ngomong-ngomong, kita adalah pesaing saat ini. Apakah boleh aku mengajakmu kencan seperti ini? Tidak masalah. Tentu saja, itu tidak masalah, Gina berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun kita bersaing sekarang, tetapi seperti yang kamu katakan, kita adalah rekan kerja. Ditambah lagi, ini adalah kompetisi yang bermaksud baik, jadi aku yakin ini baik-baik saja. Bagus, aku suka kefasihan bicaramu, Arga memuji, menyebabkan wajah Gina semakin merah. Dia bilang dia menyukaiku. Gina hampir melompat dari tempat duduknya karena kegembiraan belaka. Mayor, ini benar-benar ide yang bagus. Aku senang kamu memikirkannya. Aku juga, tapi aku sadar kamu semakin kurus, terlalu banyak pekerjaan. Aku yakin departemenmu pasti sangat sibuk, kata Arga sambil tersenyum. Ini cukup sibuk sekarang, tetapi departemen teknologimu jelas lebih baik. Apa yang tidak akan aku berikan untuk bekerja untukmu? Komentar Gina setengah bercanda. Aku yakin ada peluang untuk itu di masa depan. Omong-omong, aku mendengar departemenmu memiliki orang baru yang baru saja bergabung. Siapa namanya? Arga keluar dan bertanya. Gina sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika dia khawatir, dia mungkin akan memberi Arga informasi dengan sukarela. Namun, penyebutan Kinan mengubah senyumnya menjadi cemberut. Ada orang baru yang bergabung dengan kita, tapi itu dia, bukan dia. Dia sangat muda, tapi dia dipromosikan menjadi pemimpin kedua di hari pertamanya. Tentu saja, tidak ada dari kita yang mau membelinya. Arga mengangkat cangkir tehnya sedikit dan berkata dengan rasa ingin tahu, begitukah? Lalu siapa namanya? Kinan Aditama. Cangkir teh Arga berhenti tiba-tiba di udara. Siapa? Ginai tidak menangkap reaksinya dan berkata dengan nada merendahkan, seorang wanita bernama Kinan Aditama. Aku tak tahu dari lubang mana dia merangkak keluar. Gina tidak mengenal Kinan, tetapi Arga pasti tahu. Bukankah dia mantan istri Vano? Wanita yang ada di sana selama pertarunganku dengan keluarga Dirgantara? Wanita yang tatapannya sangat familiar? Bibir Arga melengkung menjadi seringai. Sepertinya dia memiliki bakat jika Nando meminta bantuannya. Dia masih bisa mengingat rekaman video yang seharusnya dihapus. Itu mungkin yang dilakukan wanita itu juga. Arga tahu kemana arah penyelidikannya selanjutnya. Dengan informasi yang dia cari sudah diperoleh, Arga kehilangan minat pada A. Dia melihat arlojinya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku lupa ada hal lain yang harus aku lakukan. Aku harus pergi dulu. Gina kecewa. Tapi kamu bahkan belum makan. Memiliki kesempatan untuk melihatmu sudah lebih dari cukup. Sampai jumpa lagi, jawab Arga dengan senyum menawan. Gina tertarik pada wajahnya yang tampan dan wajahnya mulai terbakar lagi. Dia bahkan tidak menyadari senyumnya tidak mencapai matanya. Dia berdiri untuk merapikan jasnya. Dia berjalan sebelum berbalik untuk berkata, ngomong-ngomong, sepertinya aku tahu itu Kinan. Dia pernah menjadi menantu perempuan tertua keluarga Dirgantara, jadi hati-hati.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.